yang mengerikan. Eksperimen langsung dari unit 731 juga terungkap. Ceritanya dimulai pada tahun 1945. Iblis di Korea menerima kabar baik tentang kekalahan Jepang, bersiaplah untuk penarikan penuh dalam waktu 48 jam. Tapi pangkalan ini telah melakukan eksperimen langsung yang tidak manusiawi. Perwira Jepang memerintahkan penghancuran semua bukti. Eksperimen di kandang dibantai. Mayat diangkut ke kamar mayat 24 jam sehari. Ribuan mayat menumpuk seperti sampah. Satu-satunya hal yang diambil iblis ini adalah cairan misterius ini. Di ujung terowongan ada gerbang besi yang berat, tampaknya berisi semacam makhluk besar. Pintu besi itu berulang kali dipukuli dan berubah bentuk. Iblis yang sedang menyalakan api gemetar ketakutan. Mereka mencoba menghapus jejak kejahatan dengan api. Monster besar yang bukan milik dunia manusia menerobos gerbang besi, mengaum dalam api. Monster itu menghilang ke dalam kobaran api bersama dengan markas Jepang. Tenar Jepang menginvasi ke Korea Utara. Banyak gosip tentang wanita yang hilang. Jericho ditangkap oleh tentara Jepang dan dijebloskan ke penjara. Tentara Jepang melakukan eksperimen. Wanita-wanita ini penuh dengan luka. Kelihatannya sangat buruk. Seekor iblis lewat, mengetuk kandang. Dekatkan semua wanita ini. 뭐 하는 거예요 지금? 아무 소리도 내지 마세요. 거기다 대지 말고. Beberapa tentara Jepang datang. 2 wanita diambil dari sel, kemudian letakkan mereka di ruangan gelap yang terpisah. Karena wanita-wanita ini sudah lama tidak makan, melihat sepiring kue kering dan semangkuk air di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melahapnya. Tersedak, ambil air di sebelah Anda dan minumlah. Senyum menyeramkan muncul di wajah perwira Jepang itu. Ternyata cairan misterius ditambahkan ke air. Segera setelah itu salah satu wanita muda mulai mengalami gejala. Berguling-guling di tanah kesakitan. Mencoba menghilangkan rasa sakit. Perwira Jepang mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap sel 2. Wanita tua itu meringkuk diam-diam di sudut. Lis Yingying merasa bahwa eksperimen itu mungkin berhasil, tapi wanita tua itu masih tidak bisa menahan muntah. Seekor cacing menggeliat di dalam dirinya. Wanita itu membuatnya merasa tidak enak badan. Setelah meminum semangkuk cairan misterius pemberian orang Jepang, muntah sepanjang waktu. Sepertinya ada cacing aneh yang menggeliat di bawah kulit. Ini adalah hasil yang diperoleh melalui puluhan juta eksperimen. Perwira Jepang menyewa pelukis untuk mendokumentasikan hasil eksperimen mereka. Orang Jepang yang licik jarang merekam di kamera, karena foto bisa menjadi bukti agresi. Tapi lukisan itu bisa dikatakan sebagai imajinasi seniman. Kepala Jepang meminta pelukis untuk menggambar gambar tertawa seorang wanita, dengan hati-hati berjalan ke kandang wanita. Dinding kandang sudah berlumuran darah. Saat seberkas cahaya menyentuh langit-langit, sesosok makhluk besar menerjangnya. Versi jatuh ke tanah. Untungnya, monster tidak sampai menyentuhnya. Melihat jari-jari hitam di cakar monster itu, ekspresinya berubah dari ngeri menjadi sedih. Setelah bangun perlahan mendekati kandang besi, dia mengenali kalung pada monster itu. Versi pikiranku melayang kembali ke setahun yang lalu. Visi kehidupan nyata turun dan keluar untuk mendukung keluarga. Dia ke rumah sakit Jepang untuk melamar pekerjaan. Tanpa diduga, ia menyaksikan pembedahan secara brutal. Adegan berdarah seperti itu membuat versinya muntah. Dia menderita secara fisik dan mental. Aku hanya bisa bersembunyi dalam kekacauan dan menangis. Tahanan yang bertugas membersihkan kandang. Ajing menabraknya dan versi menghibur bersorak. あなたも他の者たちのようにすぐになれるでしょう。人というものはそんなものよ。どんなこともすぐになれるもの。 Kalimat ini mengejutkan. Asing tidak membenci orang Jepang karena perilaku tentara Jepang. Asing biasanya membersihkan laboratorium. Ia hanya bisa dikunci di kandang dan menunggu pengiriman. Versi selalu melihat Asing mengelus kalung yang terukir. Aku tidak menyangka Asing yang begitu baik akan berubah menjadi monster. Dan Asing memiliki seorang putri. Nama putrinya adalah Chayu. Para wanita yang bertanya tentang ibu kota hilang akhir-akhir ini. Pada hari ini, Chayu dan teman-temannya pergi berdandan, berhasil masuk rumah sakit. Teman menarik perhatian staf. Chayu menyelinap ke ruang data untuk menemukan file medis, tapi tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan. Saat mereka akan pergi, rumah sakit tiba-tiba teringat suara tembakan. Orang-orang panik. Perawat menjelaskan bahwa pasukan terdekat sedang berlatih menembak, tapi suara tembakan jelas datang dari bawah tanah rumah sakit. Saat ini Asing, yang telah berubah menjadi monster di ruang bawah tanah rumah sakit, membuat kerusuhan, bunuh semua tentara Jepang di sekitar. Tentara Jepang berhasil menciptakan monster biokimia yang menakutkan menggunakan serangga aneh di dalam tabung reaksi. Ketika serangga memasuki tubuh wanita tua itu, jaringan otot mulai berubah. Kulit meledak di seluruh tubuh. Lengan juga mulai memanjang secara bertahap. Sebaliknya cakar tajam seperti kayu mati. Dia menggosok 2 iblis di dekat kandang di tanah. Iblis sudah mati. Iblis lainnya terbaring di tanah seperti anjing. Dia berdoa kepada kolonel untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak berharap kolonel menunjukkan ekspresi bersemangat, tetapi itu menyakitkan. Beritahu anak buahmu untuk tidak menembak. Karena penampilan monster berarti keberhasilan percobaan. Menunggu dengan tenang di samping monster Jinshi. Sehingga setelah monster itu menangkap iblis kecil, batang vertikal tumbuh dari belakang, tentakel seperti ular. Salah satunya tebal dan panjang dan memanjang perlahan keluar. Ujung tentakel juga mengeluarkan 3 tentakel.
Itu langsung ditekan di kepala iblis. Tapi menyakitkan melihat semuanya tidak tergerak. Kemudian monster itu mulai memakan iblis seperti orang gila. Salah satu iblis mau tidak mau menembak. Namun tentakel monster itu seperti paku. Itu menembus tubuhnya dalam sekejap. Makan dari pintu ke pintu. Monster makan dengan senang hati. Jika gambar ini membuat Anda sangat nyaman, silakan ketik dengan baik di area komentar. Osama melihat kandang dengan saleh. Bandingkan monster haus darah ini dengan Muse. Pangan beberapa kali berturut-turut sangat mengkatalisis perkembangan monster. Monster yang berdiri dengan panik menabrak kandang. Melihat naga besi itu tak bisa bertahan lama, iblis memerintahkan untuk dipindah ke kandang atas agar tidak menyebabkan kerusakan pada monster. Karena terdesak membuat para prajurit menyemprotkan banyak nitrogen ke monster itu. Semburan penurunan suhu yang tiba-tiba membuat monster tentara melambai. Sebuah sangkar besi besar perlahan didorong masuk. Bagian dalam kandang juga diisi dengan nitrogen. Monster harus terus lumpuh selama pengiriman. Semua tentara Jepang mengenakan biosuit. Karena monster memicu mekanisme perlindungan diri saat mereka tidur, tubuh akan memancarkan roti beracun yang mirip dengan kepingan salju. Pisau secara bertahap menyebar di udara ke seluruh penjuru penjara. Narapidana merasa penasaran, menjangkau untuk menyentuh. Pasukan Jepang dalam setelan biokimia menarik sangkar besi besar, kandang berisi monster besar yang dikembangkan tentara Jepang. Kulit monster itu mengeluarkan sedikit racun seperti kepingan salju. Roti-roti itu perlahan melewati koridor dungeon dengan sangkar besi. Roti secara bertahap menyebar ke seluruh sudut penjara bawah tanah di udara. Narapidana merasa penasaran, menjangkau untuk menyentuh. Bau arang ini meleleh saat terkena panas tubuh. Sebentar, virus arang menyebabkan kulit kontak membusuk dengan cepat. Luka ini semakin besar seperti dibakar bara. Tangisan dan teriakan minta tolong yang memilukan mengalir ke seluruh penjara bawah tanah. Virus ini tidak lebih dari mekanisme perlindungan yang dipicu ketika monster datang melihat dengan penuh semangat ke api penyucian di bumi yang dia ciptakan. Segera orang yang terinfeksi virus arang bernanah dan mati. Hanya sejumlah kecil orang yang tidak bersentuhan dengan roti yang selamat dari kematian bersiap untuk memindahkan monster ke bawah tanah. Tapi karena kandang yang mengangkut monster itu terlalu besar, seorang iblis secara tidak sengaja menutup katup nitrogen. Nitrogen yang digunakan untuk mengkatalisis tidur monster di naga besi menghilang seketika, dan iblis-iblis ini tidak menyadarinya sama sekali. Saat lift berangsur-angsur turun, Sasaki melepas maskernya dan berjalan ke atas dungeon. Dia ingin melihat foto lengkap monster dari lantai atas. Iblis di lift mendengar sedikit dengkuran dari kandang besi. Saya melihat ke belakang dan menemukan bahwa roti di sekitar tampaknya telah menghilang. Kapten menyadari ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat, tentakel panjang secepat kilat dan mengenai jantung iblis. Dan tentakel keluar dari kandang. Di ruang yang begitu kecil, monster bisa dikatakan membunuh di mana-mana. Seorang Jepang melarikan diri dari lift secara kebetulan. Monster itu juga kabur dari kandang besi. Iblis di atas tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini. Kalian hanya bisa menggunakan senter kalian untuk mencari sosok monster di bawah. Dan kapten dan prajurit lainnya di lift masih hidup. Kapten untuk bertahan hidup. Arahkan pistol ke prajurit itu dan perintahkan dia untuk menutup pintu lift. Pintu lift yang cacat akan mengeluarkan suara ketika bergerak sedikit. Begitu monster itu direkrut, dia pasti akan mati. Tapi kapten di belakang terus memaksanya untuk menutup pintu dengan todongan senjata. Tentara harus gigit jari dan melakukannya. Tentakel monster itu datang dengan cepat. Itu menangkap kakinya. Dia mencengkeram pintu lift, meminta kapten untuk menyelamatkan hidupnya. Kapten jelas bisa mematahkan tentakelnya. Tapi dia tidak ingin menembak dan menarik monster. Jadi mereka menggedor seperti orang gila. Dan prajurit itu meraih tangan pintu lift. Kapten mengira dia aman. Tentakel monster mana yang langsung menembus tubuhnya? Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat sang kapten terus menembak. Berhasil memaksa monster itu kembali. Saya mengambil kesempatan untuk menarik saklar lift. Kapten yang selamat secara kebetulan menyarankan untuk menghancurkannya. Monster yang kau ciptakan adalah bencana. Dia hanya peduli jika monster itu kuat dan cantik. Julius menggunakan lonceng untuk menjinakkan monster ini. Monster mengkonsumsi banyak orang hidup setiap hari. Monster tidak hanya kuat dan gesit. Julius juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Kolonel meminta untuk terus mengolah lebih banyak monster seperti itu dari tubuh hidup. Tapi ini adalah satu-satunya yang berhasil sejauh ini. Subjek lain juga mati, atau menjadi setengah manusia, deformitas setengah hantu. Jin tidak peduli jika subjeknya mati atau cacat. Hal yang paling diperlukan di Korea Utara adalah tubuh manusia eksperimental. Dia ingin membangun pasukan monster untuk melawan kekuatan militer negara lain. Dan percakapan mereka terdengar jelas oleh para monster di bawah. Saat monster memakan lebih banyak tubuh hidup, tubuh monster itu semakin kuat, bahkan mengembangkan pendengaran yang tajam. Monster itu ingin menjangkau dan membunuh mereka. Tapi penjara bawah tanah terlalu tinggi. Itu dikelilingi oleh dinding besi. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu lift itu. Melihat saklar gerbang lift, monster itu sepertinya telah menemukan jalan keluar. Julius siap naik lift kembali ke tanah. Begitu saya melangkah ke lift, saya merasakan suara aliran udara pernapasan yang kuat. Ketika monster melihat iblis kecil,
Itu seperti melihat musuh bebuyutan. Kemudian bantai seluruh penjara bawah tanah iblis. Monster itu menggunakan tentakelnya untuk mengikat iblis menjadi manisan. Bagian ini terlalu dekompresi bagi saya. Setelah monster membunuh lapisan ini, mereka terus membantai lapisan berikutnya. Kedua iblis itu melihat lift yang baru saja muncul dan menggigil. Daging cincang yang pecah di dalamnya menyeramkan. Sebuah tentakel yang indah perlahan menjangkau kedua iblis itu. Gosok ringan pada wajah Jepang. Dia mengulurkan tangan ke arah iblis lainnya. Kebetulan, monster yang mengisap iblis kebetulan bertemu dengan pria yang datang untuk menyelamatkan orang. Monster itu sekarang memiliki mata merah. Tentakel dengan kekuatan menakjubkan melilit pilar dan membuat penyok. Melihat makhluk itu untuk pertama kalinya, Zhang Dai ketakutan mundur 2 langkah. Setiap serangan tentakel sangat mematikan. Zhang ditusuk di bahu oleh tentakel. Mungkin Anda terkena virus dan monster itu akan menyerang lagi. Sebuah pisau menusuk paha monster itu. Protagonis wanita Chayu segera menembak monster itu dengan pistol. Tapi dalam sekejap mata, peluru dipaksa keluar dari tubuh oleh monster itu. Zhang Fei melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera menarik Chayu dan berlari keluar. Tangki nitrogen dibuka pada pita bak yang rusak. Begitu banyak nitrogen, monster itu tertidur. Kolonel punya ide yang lebih tidak manusiawi. Dia ingin Chayu bertemu ibunya yang telah menjadi monster. Lihat apakah monster itu bisa mengenali putrinya sendiri. Gadis itu dirantai di tengah dungeon. Ibu dari sekelompok monster perlahan mendekatinya. Melihat lengan busuk dan kuku layu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya disiksa. Seorang iblis mendesak di atas penjara bawah tanah. お前の娘を食い殺す。怪物伸出了捕猎的触手。早く。 Monster itu berhenti menyerang setelah mendengar suara familiar itu. Persalinan dalam tubuh mengatasi virus biokimia. Monster itu mengingat momen-momen yang pernah dia alami bersama putrinya. Pada saat ini dia menatap putrinya. Tapi saya terkonek dengan komandangan di depan saya. Dia dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Monster itu langsung melindungi putrinya di belakangnya. Gunakan tubuh tinggi Anda untuk menahan peluru. Saat api Jepang semakin kuat, monster itu telah mengembangkan pola pikir yang lebih unik. Tentakel kokoh menumbuhkan cabang. Bangun penghalang yang tidak bisa ditembus. Penghalang ini disebut cinta keibuan. Nitrogen menyerang ibu dan anak. Cabang-cabang tentakel langsung runtuh dan jatuh. Monster itu tahu bahwa dia akan segera tertidur. Dia dengan cepat memutuskan rantai di tubuh putrinya. Dia melemparkannya ke sudut yang relatif aman. Berbalik dan mulai membantai iblis. Menghadapi serangan ganda nitrogen dan peluru, sang ibu akhirnya kehilangan musuh dan tertidur lelap. Untungnya Zhang tiba tepat waktu untuk membawa Chayu pergi. Layar berubah. Chayu telah datang ke penjara bawah tanah lagi. Ada mayat tentara Jepang di mana-mana. Ibunya sudah pergi. Zhang Dai berlumuran darah. Datang dengan pakaian cerah dan tersedak. Beberapa tentakel perlahan terentang dari punggungnya. Chayu hanya ingin membebaskan diri. Cakar seperti monster itu langsung menangkapnya. Dan tentakelnya terus berlanjut. Langsung menembus tubuh Chayu. Dan wajah Zhang sedikit demi sedikit bermutasi ke arah munculnya monster. Ternyata ini semua mimpi. Dia sekarang telah melarikan diri dari rumah sakit. Serangga aneh sengaja ditaruh di cangkir. Dia ingin tahu siapa yang meminum segelas air itu. Bawahan itu memberitahu Ekpain bahwa 3 orang telah memasuki ruangan ini. Selain Chayu dan Zhang Weidai, ada juga nama hamil. Salah satu dari ketiganya pasti masih di penjara bawah tanah rumah sakit. Setelah lainnya sudah melarikan diri dari rumah sakit. Setelah melarikan diri dari penjara bawah tanah dia, akhirnya bertemu suaminya. Mereka memasuki kota yang lembut malam itu. Saya akan melewatkan bagian ini secara langsung. Setelah berkeringat, seekor serangga menggeliat di bawah kulit Akiko. Dan apakah serangga ini akan memengaruhi anak dalam perut Akiko? Ikuti saya untuk menonton episode berikutnya. Setelah seorang wanita hamil terinfeksi virus zombie, bagaimana bayi dalam kandungan akan berubah? Serangga itu menggeliat di bawah kulit wanita itu. Perlahan mengebor otaknya. Pergi ke jalan jam 2.30 pagi. Terhuyung-huyung ke kios kecil. Melihat penjaga toko yang sedang menutup warung di depannya. Ia menghentikan langkahnya. Keinginan untuk makan orang datang kepikiran. Shikawa memperhatikan bahwa istrinya hilang. Tidak ada kelainan yang terdeteksi. Dia kembali bekerja di kantor polisi. Ada banyak pembunuhan aneh di Beijing baru-baru ini. Otak almarhum semuanya telah menghilang. Lihatlah mayat-mayat berkepala kosong ini. Jalan Ishikawa menghirup udara dingin. Pada saat ini, kolonel mendengar berita itu dan bergegas ke kantor polisi. Melihat mayat-mayat ini segera pasti orang yang terinfeksi yang melarikan diri dari rumah sakit. Tapi Vine memberitahu mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri setelah memasuki rumah sakit. Rumah sakit telah melakukan eksperimen langsung yang tidak manusiawi, yang berubah menjadi monster suka memakan otak manusia. Dan saat Ishikawa pulang lagi, dia ngeri dan rumahnya berantakan. Wanita sisa meninggal dengan cara yang sama seperti pembunuhan yang sudah bermutasi sedang diburu di jalanan. Peluru itu mengenainya sama sekali tidak berpengaruh.
Akiko mengeksekusi pria itu secara langsung. Saat ini dia belum sepenuhnya berevolusi menjadi bentuk monster yang membawa Chayu Wensheng bersamanya tertegun dengan pemandangan di depannya. Akiko tampaknya telah kehilangan kesadaran manusianya. Yang tersisa hanyalah naluri memangsa otak. Tidak hanya kecepatan dan kekuatannya yang jauh melampaui orang biasa. Meski terluka, kau bisa segera sembuh. Satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah sinar matahari. Zhang Zai mengangkat gagang api dan memaksa nama itu kembali. Akiko dimarahi oleh Zhang dan mendapatkan kembali beberapa. Setelah melihat penampilannya, dia dengan cepat melarikan diri dari sini. Akiko hanya bisa lari mati-matian agar tidak kembali ke rumah sakit sebagai kelinci percobaan. Ini untuk melindungi anak dalam kandungan. Tapi semakin banyak orang Jepang yang menangkapnya. Akiko memeluk perutnya dan ketakutan. Aku melihat Ishikawa datang dan berpikir aku diselamatkan. Tanpa diduga, Ishikawa menatap dirinya dengan jijik untuk terus mengirim dirinya ke rumah sakit untuk eksperimen. Akiko menyentuh perutnya dan berkata, "Jangan biarkan anakku mati." Marah, dia langsung melempar Ishikawa, merobek tubuh Ishikawa dengan tangannya. Orang Jepang di sekitarnya dengan cepat melepaskan tembakan. Nama lemah itu berakhir di sangkar besi. Dan bayi di perutnya digali oleh rasa sakit telur. Ada juga cacing yang menggeliat di bawah kulit anak. Iblis yang marah menampar wanita itu. Ibu monster di penjara bawah tanah tiba-tiba berlari liar dan menerobos kandang ketika dia mendengar suara itu. Monster itu berhenti menyerang setelah mendengar suara putrinya. Telur itu sakit dan kuat, menodongkan pistol ke batu giok berwarna dan mengancam. Kemudian sejumlah besar iblis datang untuk mendominasi monster. Dia tahu peluru tidak akan melakukan apapun pada monster. Segera beritahu iblis di luar untuk menyiapkan penyergapan nitrogen. Saat monster itu hendak menerkam, orang Jepang yang bersembunyi di balik bayang-bayang mulai menyemprotkan gas nitrogen ke monster itu. Pada titik ini monster itu tampaknya kebal terhadap nitrogen, tapi masih terbatas pada gerakan. Lolos setelah berjuang, suami monster itu sudah lama menunggu di luar. Dia ingin mati bersama istrinya yang telah menjadi monster. Dalam sekejap, semua orang Jepang di lab menjadi abu. Zhang memeluk dan melarikan diri dari rumah sakit. Mereka semua utus Kis untuk meninggalkan Korea dan mencari perlindungan di Shanghai. Dia meninggalkan perintah untuk diam dan pergi dengan percaya diri. Kemudian puluhan pembunuh bergegas menuju Zhang Dai dan Chayu. Pedang itu menyapu daging keduanya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk jatuh ke tanah dengan luka serius. Pada saat kritis ini, ibu monster datang. Ledakan itu merobek salah satu lengannya. Para pembunuh bergegas maju, beberapa tertusuk oleh tentakel. Beberapa diinjak-injak sampai mati. Monster segera menghabisi semua. Segera dia mengalihkan targetnya ke Zhang Dai. Chayu mendorong sabuk pembuka untuk memblokir pukulan fatal. Monster itu bingung dan akan diam. Chayu memohon ibunya untuk berhenti. Jangan menyakiti orang lain dalam bentuk monster. Monster itu merespons dengan lolongan. Chayu jatuh ke tanah. Kehidupan baru yang Zhang berikan pada harapannya hancur. Monster itu berlutut di tanah seolah memohon maaf dan masih hidup di penjara bawah tanah. Dia langsung membelah perut Akiko. Bayi dengan virus biokimia telah dikeluarkan. Giok yang mati dibawa ke laut oleh ibu monster. Dia bertekad untuk menjaga putrinya tetap hidup. Jadi ibu monster memaksa parasit keluar dari tubuhnya dan berenang langsung ke tubuh putrinya. Ibu monster yang kehilangan baknya mati. Tapi dalam sekejap Chayu hidup kembali. Saatnya datang ke Olimpiade Paris 2024. Zhang masih muda tanpa mengubah wajahnya. Gelombang macam apa yang akan memicu virus biokimia di zaman modern?